Welcome to Bougainville Hall. Please enjoy today's event in a comfortable and respectful environment. Kindly set your mobile phones to silent mode. You may take photos or videos from your seat, but please do so without disturbing others. In case of an emergency, please remain calm and follow the instructions from our staff. Emergency exits are clearly marked on both sides of the hall for your safety. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ Innallaha khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tamu undangan, dipersilahkan untuk berdiri karena kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman beserta dengan Mars NASA ciptaan Muhammad Charles. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
nasional satu. Disinilah tempat menuntut ilmu, membina putra-putri bangsa untuk maju, halus budi bahasa dan tingkah laku, beriman berprestasi serta berkarya, tuntut ilmu belajar tiada henti, berwawasan lingkungan serta berbudaya, beretika cerdas dan percaya diri. Jaya selalu nasional satu, bersinar dan teruslah maju. Pendidik tunas bangsa berilmu, terdepan menjadi pembaharu. Menggapai asa cita-cita mulia, sumbang jasa tenaga untuk bangsa, meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional satu. Jaya selalu nasional satu, bersinar dan teruslah maju. Pendidik tunas bangsa berilmu, terdepan menjadi pembaharu. Menggapai asa cita-cita mulia, sumbang jasa tenaga untuk bangsa, meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional satu. Meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional satu. Para tamu undangan dipersilahkan untuk duduk kembali.
The dreamcatcher whispers at night's edge, guarding our dreams. The world trembles now. A silent tempest sweeps the plains. Technology, like a nameless sprite, dances through the shadows. Some murmur, will the dreams of those to come fade, swallowed by a mournful mist? But hear this tale. That sprite could be a friend. Like woven threads, it catches dark shadows, setting hope's light free. It's not about chasing time, but weaving a world. Greener, more alive. Together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang kami hormati founder NASA School, Bapak Dr. Adriman SKM beserta dengan Ibu Zulfia Susilawati, Bapak Ibu Manajemen School of NASA, Kepala Sekolah serta Kepala Divisi School of NASA, para tamu undangan, Bapak dan Ibu dari para wisudawan NASA Junior High School. Terima kasih atas kehadirannya di acara wisuda hari ini dan selamat datang di NASA Junior High School Graduation Academic Year 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Saya merupakan alumni sebetulnya dari SMA NASA pada tahun 2018-2019. Sudah, terima kasih. Sudah sekitar 6 tahun yang lalu dari saya lulus atau dari tahun kelulusan saya. Tapi rasanya baru kemarin saya mengemban pendidikan di sini menjadi hanya sebagai seorang murid. Sekarang saya dipercaya dan saya sangat amat bersyukur karena bisa membantu untuk memandu acara wisuda dari adik-adik NASA Junior High School di tahun 2024-2025 ini. Rasanya kembali ke sini berdiri di depan bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, teman-teman, tamu undangan semua itu seperti nostalgia. Ada bahagianya, ada rasa terharunya. Juga saya merasa sangat amat terhormat karena bisa menjadi saksi dari perjalanan mimpi-mimpi adik-adik yang menjadi calon wisudawan hari ini. Karena untuk saya bisa kembali ke tempat ini, menurut saya NASA adalah bagian penting dari banyaknya bagian-bagian penting yang ada di kehidupan saya. Saya tumbuh, berkembang, menjadi salah satu individu yang dapat berdiri di depan sini karena salah satunya adalah NASA. NASA merupakan tempat yang memberikan saya banyak sekali kesempatan untuk dapat berkembang menjadi Sarah yang sekarang. Dan
ada pula ketika saya menjadi hanya sebagai seorang murid gitu ya, saya merasakan bahwa semangat kita sebagai anak-anak muda itu sangat amat dihargai di School of NASA ini. Jadi memang NASA adalah salah satu tempat atau milestone untuk menjadi bukti-bukti bahwa banyak semangat anak muda yang menggelora di dalam gedung atau lembaga pendidikan ini. Dan dikarenakan hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa harus saya syukuri sebagai seorang MC di dalam momen yang juga sangat amat spesial. Semoga kehadiran saya ini menjadi salah satu bukti konkret mungkin atau bukti nyata bahwa calon wisudawan juga dapat bermimpi walaupun posisinya sekarang masih sebagai murid gitu ya, masih panjang perjalanan hidupnya. Tapi dari titik ini kita bisa menjadikan sebagai sebuah pengingat bahwa adik-adik di NASA Junior High School bisa menuju mimpi dan pencapaian yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Dan maka dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya, saya ingin mengucapkan selamat menikmati perjalanan kalian dan selamat merayakan hari yang istimewa ini. Bicara mengenai wisuda atau momen yang sangat amat spesial untuk adik-adik saya di depan, karena menurut saya kelulusan itu menjadi salah satu titik balik di mana abis ini kita masih ada step yang lebih lanjut lagi nih, abis ini saya ngapain lagi ya. Jadi wisuda itu menjadi salah satu titik di mana kita bisa bermimpi lebih jauh dan lebih baik lagi ke depannya. Dan ini merupakan langkah awal yang lebih besar lagi. Maka dari itu, kita akan sama-sama sekarang hari ini bukan merayakan kelulusan saja, tetapi juga merayakan mimpi-mimpi besar yang terus kerap tumbuh di dalam diri para wisudawan. Dan tema wisuda kita pada pagi hari ini adalah The Dream Catcher, yang mencerminkan semangat untuk menangkap, menumbuhkan, serta memelihara dan mengejar mimpi yang akan terus tumbuh di kehidupan kita ke depannya. Sebagai seorang alumni, saya turut merasakan tentunya selama 3 tahun berada di SMA NASA, saya juga menyaksikan perkembangan bukan hanya diri saya sendiri, tapi juga teman-teman di sekitar saya, bahwa memang di sekolah ini, sebagai seorang individu yang juga suka berbicara, beropini, buktinya saya ada di sini sekarang, saya diberikan banyak sekali kesempatan untuk dapat berpendapat, berekspresi tentunya, apalagi pada saat masih muda pasti kita mikirnya tuh kayak, aku mau ini, aku mau itu. Dan NASA merupakan tempat di mana saya bisa mencurahkan segala passion atau mimpi atau angan-angan saya, selama memang angan-angan itu masih positif dan memberikan dampak yang positif, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga di lingkungan sekitar kita. Jadi dari mulai gagasan, terus juga cara berekspresi, cara beropini, kita diberikan ruang untuk diskusi di School of NASA ini. Dan memang sebagai seorang murid dan juga sekarang alumni dan sekarang membantu untuk menjadi MC, saya merasa bahwa kita sebagai seorang individu, anak-anak pada saat itu, walaupun mimpinya terkesan terlalu besar, terlalu berangan-angan, tapi kita diberikan prosesnya, kita diberikan ruangnya, dan kita dihargai atas itu. Jadi saya merasa bangga sekali bisa menjadi bagian dari keluarga School of NASA. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, setiap siswa, siswi, bahkan sampai dengan sekarang, didorong secara maksimal mungkin untuk menyuarakan gagasan, lalu juga menyuarakan potensi mereka, diberikan ruangnya, serta diberikan kesempatan untuk berperan aktif, mengambil dan juga belajar gitu ya, dari setiap apa yang mereka minati masing-masing melalui bakatnya masing-masing. Dan inilah yang sekarang disebut dengan student agency, di mana kemampuan siswa untuk menjadi pemilik atas proses belajarnya sendiri. Nah, dan hal tersebut, yaitu student agency, merupakan refleksi dari bagian komunitas pembelajar, di mana peran kita sebagai seorang guru, orang tua, dan juga seluruh komunitas sekolah menyediakan lingkungan yang mendukung. Dan NASA School telah berkomitmen untuk memfasilitasi tumbuhnya mimpi para siswa melalui akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan juga pengetahuan yang relevan di masa kini dan di masa yang akan datang.
NASA School percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan dukungan untuk mewujudkan mimpi terbaik mereka. Dan kami berharap momen wisuda ini menjadi titik awal dari para wisuda untuk bermimpi dan melangkah mewujudkannya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di titik awal dan perjalanan panjang The Dream Catcher. Melihat perkembangan NASA sampai dengan sekarang ini, dari dulu saya masih bersekolah, membuat saya merasa bersyukur dan mesmerize, kalau bahasa Inggris saya kayak terpana gitu. Karena memang kalau dulu ketika saya belajar, ketika saya bermain dan belajar di sini, saya hanya seorang murid yang memanfaatkan fasilitas yang ada. Tentunya pasti fokus utamanya adalah untuk belajar dan juga mencari mengenai di mana sih potensi saya ke depannya, apalagi pada saat itu saya merupakan murid SMA, sekolah menengah atas. Pastinya saya sudah harus lebih kritis memikirkan ke depannya Sarah nih mau apa, mau jadi apa. Dan saya diberikan ruang untuk berdiskusi bukan hanya bersama dengan guru-guru atau teman-teman, tapi juga seluruh komunitas sekolah itu menjadi penyandang dan juga support system utama untuk kemudian menentukan dan membantu, sebenarnya lebih membantu kepada kalian nih mau apa. Karena kita bisa support, quote in quote, mereka bisa support semuanya, memfasilitasi dan memberikan ruang. Karena growing up for me it's really hard to be opinionated person. Buat saya menjadi seorang perempuan dan beropini itu susah sekali untuk menemukan ruang yang tepat. Tapi selama bersekolah di NASA, saya menemukan sebuah ruang diskusi yang tepat untuk saya bisa berkembang bahkan hingga detik ini. Dan bagi saya, NASA itu adalah rumah kedua. Dan juga bukti nyata dari slogannya sendiri, yaitu Exploring Better Off. Di mana sekolah ini bukan hanya menjadi pusat pembelajaran saja, tetapi juga jadi rumah kedua untuk mengeksplorasi potensi diri secara penuh. Dan disinilah tempat saya belajar, tempat saya tumbuh, berkembang, menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bahkan sampai dengan masa sekarang ini. Dan ternyata sekarang NASA School merupakan IB Middle Years Program atau MYP, sebuah kurikulum internasional untuk anak-anak di usia rentang 11 sampai dengan 16 tahun. Dan di MYP ini siswa diajak untuk belajar bukan hanya dari buku saja, not only based in textbook, tapi juga anak-anak diajak untuk belajar dan mengaitkan dengan realita atau isu-isu sosial di sekitarnya. Jadi bukan hanya mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya monoton dari buku, tapi para siswa dan siswi ini selalu diajak untuk mengaitkan proyek-proyek atau pembelajaran sehari-hari dengan isu-isu sosial yang sedang marak di masa kini. Jadi bukan cuma menjadi seorang pelajar yang pasif, tapi tentunya siswa dan siswi NASA menjadi pelajar yang memiliki rasa kepedulian tinggi, dapat berpikir kritis, dan juga dapat merefleksikannya untuk kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin dengan pendidikan dan juga program IB Middle Years Program ini, maka siswa-siswi NASA akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya pintar tentunya, tapi juga siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Namun sebelum itu, sebagai seseorang yang lagi-lagi pernah duduk dulunya selama 3 tahun, di School of NASA, saya sendiri merasakan bahwa dulu kita itu enggak dikasih batasan untuk bermimpi. Sama sekali tidak. Kita dipersilahkan untuk menyuarakan opini kita di ruang kelas ataupun di luar dari itu. Jadi bahkan sebelum dari program MYP tadi, saya merasa bahwa NASA itu bahkan mendorong murid-muridnya untuk berada di luar dari zona nyaman. Out of the comfort zone. Kita diajarkan untuk selalu exploring better off. The more you explore, the more positive things that you can get. Dan saya merasakan itu sendiri sampai akhirnya saya bisa menjadi sekarang ini. Dan itulah juga yang membuat saya menjadi sangat bangga menjadi bagian dari School of NASA. Dan karena saya percaya bahwa sekolah ini bukan hanya tempat untuk mencari nilai, tetapi juga menjadi tempat di mana potensi kita bisa digali, ide kita bisa dihargai dan juga ditumbuhkan bersama-sama.
Dan sepertinya sudah cukup saya curhatnya mengenai diri saya dan juga pengalaman saya selama menjadi murid dan sekarang alumni of NASA. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam satu prosesi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dari pagi hari tadi. Jadi langsung saja kita akan memasuki prosesi kirap wisudawan. Sebelum kita benar-benar memasuki prosesi kirap ini, saya mau memberitahu sesuatu. Dari tadi saya membicarakan mengenai mimpi, mengenai potensi diri yang harus terus dikembangkan. Nah, hal itu berkaitan dengan para calon wisudawan atau adik-adik di depan saya yang sedang duduk ini. Para wisudawan yang sedang menunggu waktunya untuk menjadi official alumni dari School of NASA. Karena saya bicara tentang mimpi dan karena tema hari ini adalah The Dream Catcher, maka hari ini prosesi ini bukan hanya sekadar wisuda saja. Dan kita tidak akan memanggil wisudawan hanya sebagai wisudawan. Kenapa? Karena hari ini kita akan merayakan mimpi-mimpi besar dari adik-adik yang ada di depan saya. Dan kita akan memanggil mereka sebagai The Dreamers. Oke? Kita hari ini memanggil para wisudawan sebagai The Dreamers. Boleh saya dengar ibu-ibu, bapak-bapak, apa hari ini kita panggil wisudawannya? Boleh sekali lagi yang keras, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kita panggil wisudawannya? Oke. Baiklah, kalau begitu mari kita sambut The Dreamers dari NASA Junior High School Graduation Academic Year 2024-2025. Wah, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para wisudawan atau The Dreamers dari NASA Junior High School pada pagi hari ini. Tadi luar biasa, udah ada yang lihat mukanya sendiri, cek-cek tadi videonya udah oke ya adik-adik? Itu adalah wajah-wajah penerus bangsa dari NASA School. Mereka sudah mengemban pendidikan selama 3 tahun pembelajaran di sekolah menengah pertama NASA School. Maka dari itu boleh aku dengar tepuk tangan sekali lagi untuk para Dreamers. Dan rasanya kurang kalau misalkan kita tidak melengkapi prosesi yang hikmat ini dengan mendengarkan pesan atau kata-kata dari salah satu tokoh atau sosok yang mungkin berjasa dalam membantu juga membimbing adik-adik atau para Dreamers dari Junior High School NASA. Beliau merupakan salah satu seseorang yang akan saya undang untuk maju ke depan karena beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi sosok berjasa dalam perjalanan adik-adik The Dreamers wisudawan dari NASA Junior High School
Dan oleh karena itu, untuk melengkapi prosesi kita yang hikmat, kita akan memanggil Ibu Dwi Maria Handayani SPMPD untuk dipersilahkan naik ke atas panggung. Kepada Ibu Dwi dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar. Boleh salam lagi ya Bapak Ibu dan The Dreamers. Jangan lupa kencangkan jawaban kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, dear student, parents, teachers, and honored guests. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Zulfia Susilawati, Ibu Azizah Rahimi, dan juga Ibu Krisna Ningsih yang selalu membersamai Nasa School dengan dukungan dan motivasinya sampai saat ini dan insya Allah selamanya. Tak lupa juga hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Suparno. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu guru favorit saya waktu berada di sekolah dasar di Nasa School dan juga salah satu guru perintis untuk mendirikan Nasa seperti ini. Terima kasih untuk kedatangannya Bapak dan boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Tadi jika Kak Sarah telah menyampaikan speech-nya sebagai alumni, Ibu ya berbicara kepada kalian The Dreamers bahwa sama sebagai alumni yang juga sangat bangga kepada Nasa School. Hari ini adalah momen spesial, a moment of celebration, reflection, dan transition. Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, tetapi juga pertumbuhan, keberanian, dan mimpi-mimpi yang sedang disusun. Anak-anak yang Ibu cintai, kalian jika Ibu sebutkan satu-satu ada 54 siswa, Ibu hafal. Tapi seperti waktunya tidak akan cukup, ya. Jadi Ibu akan menyebutkan kalian adalah anak-anak yang Ibu cintai. Flashback sedikit, 3 tahun lalu kalian berada di Nasa Junior High School, masih imut-imut, ya, masih sangat lugu karena kalian beralih dari siswa SD ke SMP, mulai tumbuh remaja. Lalu sampai dengan saat ini Bapak dan Ibu guru akan mengantarkan kalian menyelesaikan pendidikan selama berada di Junior High School. Anak-anakku, kalian tumbuh dalam zaman yang penuh dengan tantangan dan tentunya ketidakpastian. Dunia saat ini menghadapi krisis ekonomi global, konflik antar negara, dan percepatan teknologi luar biasa, terutama artificial intelligence. Sering ya sudah menggunakan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 tahun belakangan kalian sudah semakin familiar dengan AI. AI ini mulai mengubah banyak wajah pekerjaan dan juga kehidupan. This is not the world your parents grew up in. It's different, faster, sometimes unpredictable. Beranilah bermimpi besar. Seringkali kita menahan untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut. Takut gagal, takut ditertawakan, dan juga takut kecewa. Tapi seperti kata pepatah mengatakan bahwa jika mimpi kita belum terlalu besar hingga membuat kita takut dan gemetar, mungkin
mimpi kita itu belum terlalu besar. Mengapa harus bermimpi besar? Karena mimpi besar menantang kita untuk berubah, untuk tumbuh. Ia memaksa kita untuk keluar dari kenyamanan, memaksa kita menggali potensi yang selama ini tertidur di dalam diam. Ia membuat kita bergerak, belajar, jatuh, bangkit, dan terus melangkah. Jangan biarkan takut atau suara sumbang orang lain meredam cahaya dalam dirimu. Bermimpilah setinggi mungkin, bahkan hingga terlihat mustahil. Karena justru dari situlah perjalananmu dimulai. Perjalanan yang akan membentukmu, menguatkanmu, dan mengajarkan siapa dirimu sebenarnya. Ingatlah, impian bukan sekedar tentang apa yang kita raih, tapi tentang siapa kita menjadi dalam proses meraihnya. Kadang bukan mimpinya yang berharga, tapi perjalananmu menuju ke sana. Maka hari ini, izinkan dirimu bermimpi. Izinkan dirimu bergemetar, karena di sanalah, tepat di batas rasa takut itulah, pertumbuhan yang luar biasa sedang menunggumu. Lalu, apakah mimpi kalian masih relevan? Masih tidak? The Dreamers? Masih relevan? Masih. Nanti kita akan mendengarkan setiap mimpi kalian pada saat kalian mendeklarasikannya, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terlintas. Do my dreams still matter in the world like this? Ya, jawaban Ibu, yes, they do. Absolutely. Mimpi kalian tetap penting, namun perlu fleksibilitas dan keberanian untuk menyesuaikan diri. Dream big, but stay grounded. Dunia akan terus berubah, tapi kalian bisa belajar untuk menjadi pelaut tangguh dalam ombak yang bergelora. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar teori. Di sini kami berkomitmen menjadi fasilitator, pendamping perjalanan kalian dalam menemukan potensi, menggali minat, dan merancang masa depan. We don't give you the map, but we help you build your compass. Ibu percaya dengan karakter yang kuat, grow mindset, dan nilai-nilai kebaikan yang kalian bawa, kalian bisa menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Jangan takut bermimpi, tapi jangan juga berhenti belajar dan tumbuh. To all graduates, selamat atas pencapaian kalian, this is only the beginning. Bawalah nama baik Ibu, bawalah nama baik sekolah, bawalah kalian dimanapun kalian berada, teruslah belajar dan ingat bahwa mimpi itu bukan hanya untuk dikejar, tapi juga untuk dibagikan dan membawa manfaat bagi sesama. Take your dreams seriously. The world needs them and it needs you. Terima kasih kepada semua guru dan juga orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya atas cinta dan kasih sayang dan juga dukungannya selama ini. Thank you and congratulations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah the Dreamers of NASA Junior High School Academic Year 2024-2025.
Abad Rabani. Mengejar mimpi kuliah di Jerman. Dulu saya hanya bermimpi bisa kuliah di Jerman, meskipun itu terasa sangat jauh dan hampir mustahil. Tetapi saya tahu untuk mewujudkannya, saya harus mulai belajar bahasa Jerman sejak kelas 7. Meskipun baik kesulitan, saya terus melangkah karena setiap kata yang saya pelajari membawa saya lebih dekat ke mimpi itu. Mimpi saya bukan hanya tentang kuliah di Jerman, tapi tentang berani mengejar apa yang saya impikan, meskipun tantangannya besar. Ahmad Fatul Ghani. Dari kecil, saya sangat banyak menyukai berbagai jenis hewan dan tumbuhan, terutama dari berbagai keunikan yang mereka miliki. Makanya, saya ingin banget menjadi seorang menteri kehutanan atau menjadi salah satu bos besar di salah satu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk melindungi hutan serta seisi-isinya. Saya sadar, untuk mencapai itu semua tidaklah mudah. Maka dari itu, saya sudah belajar mengenai tanggung jawab, percaya diri, dan berani mengambil keputusan di sekolah ini. Dengan dibantu teman-teman, serta sahabat-sahabat yang selalu membantu dan selalu ada di sisi saya. Alesha Ayu Tara Putri. Dulu, aku pengen banget jadi guru piano. Kebayang suruhnya ngajarin anak-anak main lagu kesukaan mereka. Terus lihat wajah mereka tuh yang sumringah pas akhirnya bisa. Tapi, lama-lama aku ngerti, jadi guru piano tuh bukan cuma soal mainin tut sama baca not. Kadang juga soal sabar, ngerti murid, dan gak berhenti belajar. Siapa tahu aku belum jadi guru di sekolah musik keren, tapi bisa jadi orang yang bikin orang lain jatuh cinta sama musik, dan itu pun cukup keren untuk aku. Algani Rafka Jericho. Sejak kecil, aku ingin sekali menjadi bisnismen, mempunyai usaha yang aku kelola sendiri. Mungkin terdengar sulit, tapi setiap manusia berhak menyambut mimpinya kan? Di sekolah ini, aku semakin berani untuk menyambut mimpiku. Alika Putri Armalia. Sejak kecil, aku bermimpi menjadi ahli geologi, menjelajahi bumi, membaca lapisan tanah, dan menemukan cerita di balik bebatuan. Dulu aku hanya bisa membayangkan diam-diam, sambil mencoret-coret peta dan gambar gunung di buku pelajaran. Tapi di sekolah ini aku belajar bahwa mimpi tak perlu disembunyikan, mimpi layak diperjuangkan. Hari ini aku tak hanya bermimpi, aku mulai melangkah, belajar, dan berani mengejarnya. Karena menjadi ahli geologi bukan sekedar tentang batu dan tanah, tapi tentang tekad dan keyakinan. Dan aku tahu semua itu dimulai dari keberanian hari ini. Almer Zahran Arya Putra. Aku tahu, kadang kita capek, bingung, atau merasa jalan di tempat. Tapi selama kita terus coba, meskipun langkahnya kecil, kita tetap maju. Jangan takut gagal, itu bagian dari proses. Aku punya mimpi jadi chef, dan aku percaya kita semua bisa mencapai apa yang kita impikan, asal kita terus berusaha dan sabar. Alvito Kavindra Cesta Wahyuditya. Aku ingin masa depanku penuh arti. Entah jadi ilmuwan, guru, atau sesuatu yang belum kupikirkan. Yang penting, aku terus melangkah meski pelan tapi pasti. Angeline Naomi Megawe. 2 mimpi, 1 langkah. Sejak kecil, aku bermimpi jadi dokter, membantu orang lain dengan tangan dan hati. Di sekolah ini, mimpi itu terasa makin nyata saat aku dipercaya menjadi bagian organisasi kesehatan. Tapi bukan itu saja, hobi menulis yang dulu hanya sekedar cerita kecil di buku catatan, kini tumbuh jadi karya yang siap dibukukan. Sekolah ini bukan cuma tempat belajar, tapi tempat di mana mimpiku tumbuh, bertemu, dan saling menguatkan. Ardel Yaditama. Di masa depan, aku ingin membuat perubahan. Bukan harus besar, tapi cukup untuk membuat dunia jadi lebih baik. Hari ini, aku mulai dari hal kecil dari diriku sendiri. Arik Atala.
Hingga detik ini, aku selalu mengingat mimpiku, yaitu untuk bisa pergi dan melihat dunia yang luas. Aku masih ingat saat aku masih kecil, aku sering melihat keluar kelas dan membayangkan apa ya rasanya jika bisa keluar dari kelas ini dan pergi berpetualang melihat hal baru. Namun, semakin aku besar, aku menyadari bahwa berpetualang tidak harus keluar dari kelas. Berpetualang juga bisa dengan belajar hal-hal baru, memiliki pengalaman yang banyak, atau mungkin sukses dan bisa memiliki pekerjaan yang bisa berkeliling dunia. Tapi untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu aku perlu berusaha sebaik mungkin. Dan aku tidak akan pernah berhenti sampai mimpi kecilku ini tercapai. Asadel Makayo Genada. Mimpiku adalah menjadi seorang entrepreneur, bukan karena ingin kaya semata, tapi karena aku ingin menciptakan sesuatu yang berarti, membangun, membuka peluang, dan memberi dampak. Tapi jalan menuju mimpi itu tak selalu mulus. Ada keraguan, kegagalan, dan takut yang sering muncul tiba-tiba. Kadang aku bertanya, bisakah aku benar-benar mewujudkannya? Namun, setiap langkah kecil, setiap pelajaran dari jatuh bangun, membawa aku lebih dekat. Aku tahu mimpi ini mungkin belum tercapai hari ini, tapi aku tak akan berhenti. Aku akan terus berjuang karena mimpi ini hidup dan tumbuh bersamaku. Aurora Edith Lovely. Dunia fashion selalu menarik bagiku. Aku bermimpi menjadi fashion designer yang dikenal oleh banyak orang. Aku ingin belajar mulai dari dasar-dasarnya. Nanti, aku ingin merancang pakaian yang bisa dipakai oleh banyak orang. Buatku, ini lebih dari mimpi, ini tujuan. Azlan Fadil Radiendra. Aku masih mencari mimpi yang belum berbentuk nyata. Bukan sekedar pencapaian, tapi ketenangan dan makna sejati dalam hidup. Mimpiku adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hidup selaras dengan hati, dan menjalani hari dengan syukur bukan keterpaksaan. Meski arah kadang kabur, aku terus melangkah dan percaya bahwa selama aku tidak menyerah, mimpi itu akan aku temukan. Azahra Rizky Aulia Faladin. Aku punya mimpi untuk menjadi pengusaha es krim gelato dan juga guru TK. Aku suka gelato karena rasanya enak dan warnanya menarik. Dan aku ingin punya toko sendiri dengan rasa-rasa yang unik. Di sisi lain, aku juga suka anak-anak dan ingin mengajar mereka di taman kanak-kanak. Aku berharap bisa mengajar di pagi hari dan menjual gelato di sore hari. Meskipun sulit, aku akan terus belajar dan berusaha agar mimpiku bisa terwujud. Bara Maheswara. Dulu, aku bermimpi ingin mengendarai ular besi dan berjalan di atas rel, alias menjadi masinis kereta api. Profesi yang akan membawaku berkeliling Pulau Jawa bersama dengan para penumpang yang hendak bepergian dan barang-barang yang diekspor maupun diimpor. Namun, aku berubah pikiran dan aku memutuskan untuk menjadi tentara di saat itu karena aku terinspirasi oleh Hari teman lamaku. Dan sekarang aku memutuskan untuk menjadi seniman karena aku suka membuat berbagai model tulisan dan grafiti di kertas. Bagiku, ini hal yang menyenangkan. Mulai dari sekarang, aku mencoba untuk mengembangkan skill itu. Karena mimpi bukan hanya karena masa depan, tetapi tentang keberanian dari sekarang. Kalanta Adara Naisa. Aku bermimpi untuk menjadi ahli biologi laut. Laut menyimpan dunia yang luas dan misterius, dan aku ingin menjelajahinya. Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk menjaga kehidupan di dalamnya. Mimpiku dimulai dari rasa ingin tahu dan terus tumbuh jadi panggilan hati. Dava Satria Fati Aufa. Mimpiku adalah menjadi arsitek, tapi menjadi arsitek bukan hanya soal menggambar bangunan megah, tapi juga membangun keteguhan hati, kesabaran, dan tanggung jawab. Perjalanan ini tidak mudah, penuh tantangan dan keraguan. Namun, hari ini saya akan membuktikan bahwa langkah kecil yang konsisten bisa membawa kita mendekati mimpi. Aku akan terus belajar, terus tumbuh, dan menjadikan mimpi ini nyata bukan hanya untukku, tapi untuk dunia yang akan kutata. Danish Razita Putri. Aku memiliki mimpi dari hal yang sangat kusukai. Dari yang dulu selalu menggambar di buku-buku, lalu berubah menjadi memasak.
karena cookies yang kujual ke teman-teman, membuat kue untuk teman-temanku yang sedang ulang tahun, atau memasak roti untuk keluarga. Mimpiku memang mimpi yang sederhana, tak perlu panggung, tak perlu sorotan lampu, hanya oven yang setia. Aku ingin jadi baker, bukan hanya membuat roti, tapi membagi kehangatan dari roti yang penuh kasih sayang. Delano Mikhail Alvarezi. Saya punya mimpi sederhana, menjadi lebih baik daripada yang kemarin, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berani, dan terus berkembang. Perjalanan ini belum selesai, justru baru dimulai. Terima kasih kepada guru, orang tua, dan teman-teman yang selalu mendukung. Kalian adalah dream catcher dalam hidup saya, yang membantu saya menyaring keraguan dan menemukan harapan. Mari terus bermimpi, karena masa depan memiliki mereka yang percaya pada mimpi dan berani mewujudkannya. Denisha Putri Ramadhani. Dulu, aku mau jadi arsitek yang bisa bikin gedung megah. Tapi makin kesini, aku sadar, arsitek itu kerjanya bukan cuma gambar terus selesai. Tapi harus bikin ruang yang bisa bikin orang rasa nyaman dan aman. Jadi sekarang, impianku jadi arsitek yang bisa bikin tempat yang enak buat ditinggalin. Nggak perlu megah, yang penting bisa bikin orang betah. Devona Fatin Nur Fajar. Dari dulu, aku pengen banget jadi dokter karena terinspirasi dari bunda aku. Aku selalu bertanya ke bunda, gimana sih caranya jadi dokter? Tapi setelah aku mendengar jawabannya, kelihatannya rumit ya. Baru SMP aja pelajaran udah serumit ini. Gimana nanti kalau udah masuk jurusan kedokteran? Tapi karena aku tahu kalau masuk kedokteran itu rumit, aku jadi termotivasi buat belajar dan juga menambah prestasi. Berusaha untuk masuk kedokteran itu seperti metamorfosis kupu-kupu. Aku sudah menyelesaikan tahap telur dan ulat. Sekarang, aku sedang di tahap kepompong. Sebentar lagi, aku akan menjadi kupu-kupu itu, dan aku harus bisa menjadi kupu-kupu dengan sayap yang sempurna. Digdaya Adelio Sugiantoro. Saya mungkin tidak tahu persis bagaimana semuanya akan terwujud, namun saya tahu satu hal. Mimpi saya adalah kompas yang akan terus mengarahkan langkah saya, meskipun terkadang perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian. Dinda Hanifah Musa. Dulu, masa kecilku hanya diisi dengan bermain, tanpa memikirkan mimpi atau masa depan. Aku menikmati kebebasan tanpa beban, dan juga tanpa tujuan yang jelas. Namun, seiring bertambahnya usia, aku mulai sadar bahwa aku harus fokus dan mulai mengejar mimpi demi masa depan yang lebih baik. Kini aku bertekad untuk tidak lagi hanya bermain, tapi juga belajar dengan bersungguh-sungguh dan berusaha mewujudkan apa yang aku inginkan dalam hidup. Fatin Hakim Wahyudianto. Dari kecil, aku belum tahu mau jadi apa. Sampai sekarang pun, aku masih mencari. Tapi, aku gak akan berhenti belajar. Suatu hari nanti, aku yakin mimpiku akan kutemukan. Saat ini, saya masih berpikir bahwa saya ingin menjadi sales seperti ibu saya. Karena saya memiliki keturunan berani berbicara secara publik seperti ibu saya. Viola Satara. Sejak sekolah dasar, aku bermimpi menjadi aktris. Dulu, aku hanya berani berakting di depan cermin, diam-diam menirukan adegan film favoritku. Tapi di sekolah ini, aku belajar bahwa mimpi tak perlu disembunyikan. Aku mulai tampil, belajar, dan berlatih. Setiap peran kecil yang kujalani mengajarkanku keberanian. Kini aku tahu, mimpi bukan hanya tentang masa depan yang jauh, tapi tentang langkah-langkah kecil yang berani diambil hari ini. Aku tidak lagi hanya membayangkan berada di atas panggung, tetapi aku sedang menuju ke sana, karena mimpi akan tetap menjadi mimpi, jika aku tak berani mewujudkannya. Freya Amara Ningtyas. Aku punya mimpi yang simpel, yaitu jadi orang sukses. Meskipun terdengar simpel kalau diucapkan, aku tahu perjalanannya tidak sesimpel itu. Perjalanan ini bagaikan buku cerita, yang pastinya ada konflik di balik kebahagiaan. Perjalanan jadi orang sukses sudah aku mulai dari lahir, di mana sudah kulewati banyak bab dalam ceritanya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Dan sekarang, aku baru saja menamatkan satu bab lagi dalam cerita itu, yaitu masa SMP. Semua kejadian, pelajaran, dan perasaan yang aku alami akan abadi dalam bab ini.
mau itu yang pahit ataupun yang manis. Bab ini akan menjadi bukti bahwa aku bisa membuat penutup yang baik untuk cerita ini. Akan menjadi bukti bahwa aku akan membuat mimpi yang simpel ini nyata. Gildas Mahadana. Dulu, aku bermimpi untuk menjadi dokter. Aku mempunyai impian untuk menyelamatkan nyawa orang lain dari segala penyakit berada di dunia ini. Lalu, bertahun-tahun aku bertumbuh kembang dan sentimen aku berubah yang menyebabkan aku berganti arah jalanku dan mulai mengejar mimpi lain berhubungan dengan teknologi dan komputer yaitu. Aku akhirnya hilang motivasi. Tetapi, dari nasihat orang tua dan ajaran guruku, aku baru sadar mimpi untuk menyelamatkan nyawa itu tidak perlu dihapus begitu saja. Walau aku kehilangan keinginan, mimpi itu masih bisa tercapai. Ternyata aku baru tahu teknologi bisa juga menyelamatkan nyawa orang. Oleh karena itu, ideku menyala dan mimpi aku bangkit lagi. Aku siap untuk masa yang akan mendatang. Bring it on. Habibi Raihan Nurrahman. Aku membawa sejuta rasa dan satu mimpi besar, menjadi pembalap, tapi aku tahu jalan menuju impian itu tak selalu lurus. Kadang aku ragu, kadang orang bilang mimpiku ini terlalu tinggi. Mungkin aku belum ada di sirkuit hari ini, tapi setiap langkah adalah bagian dari balapan yang sesungguhnya. Kelulusan hari ini, pembalap esok hari. Aku tak akan berhenti mengejar mimpiku karena ini bukan hanya mimpi, ini adalah tujuan yang ingin kutaklukkan. Hideo Arifianza Ryota. Dulu aku hanya bermimpi, kini aku melangkah mewujudkannya. 3 tahun di SMP penuh tawa, lelah, dan kenangan yang membentuk diriku hari ini. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Impian belum selesai, aku hanya terus melangkah karena aku percaya mimpi bisa jadi nyata asal tak berhenti mencoba. Kenichi Rikiku Putra Pratama. Saya mempunyai keinginan untuk menjadi dokter sejak dari kecil. Saya selalu ingat dengan perkataan saya dari kecil bahwa saya berkeinginan untuk menjadi spesialis penyakit dalam dan menyembuhkan orang kanker. Pemikiran yang belum hilang sampai sekarang juga. Sekolah SMP mengingatkan saya bahwa hidup jauh lebih susah ketika sudah menjadi remaja sampai ke dewasa. Mempunyai impian yang berubah-ubah, hobi yang berubah-ubah, pubertas, lain-lain. Hal itu sudah saya alami selama 3 tahun menjadi siswa SMP. Wisuda ini selalu mengingatkan saya untuk belajar lebih giat lagi. Dikarenakan untuk menjadi seorang dokter adalah hal yang susah, penuh perjuangan, dan dedikasi yang tinggi. Wisuda ini bukanlah akhir dari perjalanan belajar, namun menjadi awal untuk tahap yang baru. Kevin Adiwinata Susanto. Saya percaya setiap orang punya mimpi. Mimpi saya adalah jadi orang yang bukan sekedar sukses untuk diri sendiri, berguna bagi masyarakat, tapi hadir untuk orang lain, membantu, mendukung, memberi dampak positif. Itulah yang saya ingin lakukan dan itulah yang saya perjuangkan. Kiandra Arsya Rabani. Aku punya mimpi besar, dan aku tahu mimpi itu tidak akan tercapai tanpa usaha. Aku harus terus belajar, berjuang, dan percaya, karena dengan tekad dan kerja keras, aku bisa menjadi penangkap mimpiku sendiri. Lintang Raya Rudolf Sperger. Aku suka membuat karya seni, tapi dulu hanya aku tunjukkan kepada orang tua saja. Saat sekolah, aku baru mulai berani memposting ke sosial media, dan ada temanku yang mendukungku. Saya senang sekali ada yang menyukai karya saya. Dari itu, aku merasa lebih berani untuk terus berkarya dan mengejar mimpiku. Sekarang aku berharap bisa terus membagi karyaku melalui sosial media. Mungkin suatu hari, saya bisa menjadi seniman yang karyanya disukai banyak orang. Lokananta Muhammad Putro Malik. Dulu aku selalu tidak tahu apa mimpi yang akan kugapai. Namun setelah melewati berbagai kejadian di hidupku yang akhirnya mengarahkanku ke satu mimpi, meneruskan Bapak menjadi polisi. Namun bukan polisi biasa, tetapi polisi yang bersih dan berguna untuk masyarakat. Simpel tapi masyarakat bahagia.
Miftahul Hadi Al-Azmi. Sejak awal, dua mimpi besar mengiringi langkah saya. Membangun perusahaan otobus ternama dan merancang kendaraan penuh karakter. Namun, saya belajar bahwa meraih mimpi butuh arah yang jelas. Saya menetapkan hati untuk lebih dulu membangun fondasi di dunia transportasi, tanpa mengubur keinginan saya pada desain. Hari ini, saya berdiri sebagai seorang dreamcatcher, siap membantu masa depan dengan visi, dedikasi, dan mimpi yang tak pernah padam. Muhammad Fahri Akbar Afandi. Saya mempunyai salah satu mimpi, yaitu saya mimpi menjadi masinis, di mana saya tidak hanya mengendarai sebuah kereta, tetapi saya juga mengantarkan ratusan orang penumpang menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing dengan selamat tanpa hambatan sedikit pun, dan menempuh jarak puluhan hingga ratusan kilometer di atas lintasan rel besi. Dan saya membayangkan rel menuju ke masa depan yang lebih cerah. Muhammad Gifari Hakim. Dulu sejak aku kecil, aku sering bermain mainan pesawat-pesawatan dan bermimpi untuk menjadi pilot. Namun, aku berpikir apakah aku bisa menjadi pilot? Walaupun itu mungkin mustahil bagi aku. Hari demi hari aku terus bermimpi bagaimana cara mewujudkan mimpiku menjadi kenyataan. Tapi aku bingung, aku harus mulai dari mana? Aku terus mencoba belajar untuk mewujudkan mimpiku menjadi kenyataan. Nadifa Salsabila Irawan. Saat dulu kecil, aku pernah berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, seluas apa sih dunia? Seluas apa sih Bima Sakti ini? Apa ada ujungnya? Dari dulu, aku merasa tidak mungkin bumi yang sungguh luas dan besar ini hanyalah salah satu dari miliaran planet di Bima Sakti. Matahari yang hanya salah satu dari sekian banyak bintang di Bima Sakti. Tapi kenapa? Aku merasa hanya di satu tempat. Aku tahu dunia begitu luas untuk dijelajahi. Aku tahu ada dunia lain di luar sana, budaya baru untuk dipelajari. Aku siap untuk mencoba semuanya. Dunia begitu luas dan seru, dan aku tahu, aku dilahirkan untuk pengalaman itu. Niswa Afifah. Aku bermimpi menjadi hakim, bukan sekedar duduk di ruang sidang, tapi menjadi suara bagi keadilan. Di sekolah ini, aku belajar bahwa mimpi harus diperjuangkan. Hari ini, aku melangkah bukan hanya untuk lulus, tapi untuk mendekati mimpiku. Suatu hari nanti, aku akan mewujudkannya. Nurar Faiza Bagus Wicaksono. Saya memiliki mimpi menjadi seorang pebisnis sukses, dan kelulusan kelas 9 ini jadi langkah awal dari perjalanan itu. Selama 3 tahun ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga, seperti tanggung jawab, pemimpinan, dan kebersamaan melalui berbagai kegiatan di sekolah. Meski ada rasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman, saya siap melangkah ke jenjang yang baru dengan harapan dan keyakinan yang tinggi. Nurina Dina Hanifiyah. Sejak lama, aku bermimpi menjadi seorang yang bermanfaat, yang hadir membawa kebaikan dan mampu menolong orang lain. Bagi saya, sukses bukan sekedar pencapaian pribadi, tapi tentang seberapa besar saya bisa memberi arti bagi hidup orang lain. Quinsha Batrisya Nurarkenda. Sejak duduk di bangku SD, aku sudah memiliki mimpi besar, yaitu menjadi seorang dokter gigi. Kini, di masa SMP ini, keyakinanku semakin kuat untuk mengejar gelar dokter gigi di depan namaku. Setiap kali aku menceritakan mimpi ini, mataku selalu berbinar, dan aku menyampaikannya dengan penuh semangat dan kebanggaan. Sampai-sampai semua temanku sudah hafal apa cita-citaku. Mimpi ini bukan sekedar angan, tapi tujuan yang ingin benar-benar aku wujudkan. Dan untuk mimpiku, semoga kita segera bertemu di masa depan. Aku sudah sangat siap mengejarmu. Rafa Adityo Abimanyu. Setiap orang punya mimpi. Mimpiku adalah menjadi desainer atau arsitek. Profesi yang menggabungkan kreativitas dan ketelitian. Tapi aku sadar,
mimpi tidak akan tercapai tanpa usaha. Aku harus giat belajar, terus berkembang, dan tidak mungkin menyerah. Kerja keras kita menjadi pengingat bahwa mimpi bisa diraih jika kita sungguh-sungguh mengejarnya. Kelulusan ini bukan akhir, tetapi awal langkah menuju masa depan. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung mimpiku. Raina Zahrotushita Hermawan. Aku pernah bermimpi menjadi aktor. Dulu, aku sering berlatih sendiri di depan cermin, tapi tak pernah berani menunjukkan pada orang lain. Tapi di sekolah ini, aku belajar bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan. Hari ini, aku tidak hanya berani tampil, aku berani bermimpi lebih besar. Karena menjadi aktor bukan hanya soal berdiri di panggung, tapi tentang percaya diri dan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Raul Juan Enrico. Aku mempunyai mimpi menjadi duta besar. Dulu, kupikir itu hanya sekedar tampil keren dan bicara banyak bahasa. Tetapi, aku sadar mimpi itu butuh perjuangan, belajar tanpa henti, dan hati yang kuat. Menjadi duta besar berarti membawa nama bangsa dengan bijak dan menjadi jembatan antara perbedaan. Hari ini mungkin aku belum mencapainya, tetapi bukan berarti aku akan menyerah, melainkan aku sedang dalam perjalanan. Aku bukan hanya pemimpi, aku penangkap mimpi. Terima kasih kepada semua yang telah membimbingku. Perjalanan ini baru saja dimulai dan aku siap melangkah lebih jauh lagi. Rafidia Muhammad Tanafasa. Sejak saya menginjak kelas 6 SD, saya bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha seperti sang idola, yaitu Ciputra. Namun, saya bertertarik untuk menjadi pengusaha di bidang alat berat yang terkenal di Indonesia dan menjadi salah satu pengusaha tersukses selama karir saya. Tetapi, satu sisi, saya ingin mewujudkan mimpi ayah dan mimpi saya sebagai seorang TNI Angkatan Laut. Ray Aksata Raditya. Renata Cakra Alodia. Saya bermimpi menjadi seniman. Saya suka menciptakan dunia lewat imajinasi dan mengekspresikan melalui gambar serta fashion. Setiap warna dan bentuk menyimpan kisah, dan aku terus melangkah menciptakan dunia imajinasiku sendiri. Rizka Siti Aulia. Aku pernah bermimpi menjadi seorang psikolog. Dulu, aku hanya bisa mendengarkan cerita teman-teman dan diam-diam berharap bisa lebih membantu. Tapi di sekolah ini, aku belajar bahwa mendengar adalah langkah awal yang penting. Sekarang, aku tidak hanya berani bermimpi, tapi aku mulai percaya bahwa aku bisa mewujudkannya. Karena menjadi psikolog bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang kepedulian dan keberanian untuk memahami orang lain. Sandia Baskara. Aku punya mimpi yaitu memiliki brand clothing yang bukan hanya menjual pakaian, tapi menyampaikan cerita-cerita tentang keberanian, kejujuran, dan identitas. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa dikenakan orang dengan bangga, seperti baju, tapi juga seperti keyakinan. Dan aku sadar mimpi tidak cukup hanya ditangkap, tapi perlu diperjuangkan juga. Syafa Muhammad Gaisan. When I was a child, I have two dreams, like being a train driver and being a pilot. My first dream was to become a train driver, where I will carry passengers safely to their destinations. Then my second dream is to become a pilot, where I take passengers safely to their final destination airport. I imagine the sky is a dream, and the rails are a bright future. Siti Haira Dewi Budiarto. Sejak kecil, aku selalu bermimpi menjadi seorang dokter seperti mamaku. Aku membayangkan suatu hari nanti bisa membantu orang lain melewati masa-masa sulit mereka.
Meski jalan menuju mimpi itu penuh tantangan dan kegagalan, semangatku tak pernah padam. Mimpi ini mungkin terdengar besar, tapi setiap kali aku membayangkannya, mataku selalu berbinar penuh harapan. Hingga hari ini, aku masih terus berjuang. Percaya bahwa suatu saat nanti, aku akan mengenakan jas putih itu dan mewujudkan mimpi kecilku menjadi nyata. Siti Hiara Dewi Budiarto. Ketika aku sudah besar, aku ingin menjadi dokter yang ramah kepada semua pasien. Aku juga berharap bisa menjadi dokter yang selalu baik hati dan disukai oleh pasien seperti mamaku. Selain itu, aku ingin tetap rendah hati dan tidak sombong meskipun nanti sudah sukses. Mulai saat ini, aku akan berusaha untuk meraih cita-cita aku menjadi seorang dokter agar bisa membanggakan kedua orang tua aku. Wafa Rizal Mantik. Aku bermimpi menjadi masinis. Bukan hanya soal mengendarai kereta, tapi tentang membawa banyak orang menuju tujuan mereka dengan aman dan tepat waktu. Aku membayangkan mengenakan seragam kebanggaan dan duduk di depan panel, mengendalikan kereta besar yang melaju di atas rel panjang. Aku percaya mimpi ini bisa tercapai dengan kerja keras, doa, dan semangat pantang menyerah. Di hari kelulusan ini, aku berharap mimpi ini bisa tercapai. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para wisudawan hari ini. Luar biasa. Bagaimana adik-adik perasaannya sudah memiliki gelar baru sebagai alumni NASA School. Gimana perasaannya? Boleh aku dengar suaranya? Senang? Kok kayak lemes banget? Seneng gak? Wah, luar biasa sekali pencapaiannya dari The Dreamers yang sudah menyandang gelar baru sebagai alumni NASA Junior High School. Dan tadi aku juga sudah mendengar deklarasi mimpinya pada saat pengalungan juga ya. Ada yang mau kuliah di luar negeri, ada yang mau masuk ke dunia fashion, ada yang mau masuk ke dunia kulineri. Bahkan tadi aku juga take note, ada yang bilang kayak gini, mimpi tidak harus besar, bisa jadi kecil namun berdampak untuk kehidupan yang lebih baik. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dream Declaration dari The Dreamers. Ketika saya mendengar mimpi-mimpi dari adik-adik yang sudah sekarang menjadi wisudawan NASA Junior High School, saya berpikir bahwa mimpi tersebut adalah cerminan dari perjalanan panjang selama 3 tahun mengemban pendidikan di NASA Junior High School yang bisa menjadi kompas untuk perjalanan ke depannya. Dan tadi juga Ibu Dwi sudah menyampaikan bahwa kita harus berani bermimpi, tidak boleh membatasi diri. Jangan merasa takut, but you have to stay grounded. Jadi bermimpilah besar, but remember that you need to stay grounded always. Suatu hari nanti adik-adik, teman-teman semua, di titik kehidupan yang kalian jalani nantinya mungkin akan berpikir, mimpi yang kemarin saya sampaikan pada saat saya SMP itu masih relevan tidak ya? Atau malah sudah lebih dari apa yang dibicarakan hari ini. Oleh karena itu aku juga mau menyampaikan, I want to encourage all of you to dream big. To always be brave enough to take option in your life. Because you never know about opportunity, it's everywhere. Jadi jangan sampai tidak ingin atau segan untuk bermimpi besar. Karena mimpi itu dapat menjadi kompas untuk kita berjalan di masa-masa yang akan datang. Karena pada akhirnya teman-teman semua, mimpi itu tuh bukan untuk menjadi siapa dan dapat apa. Kalau untuk saya pribadi, saya juga dulu nggak pernah berpikir bisa berbicara di depan umum. Tapi yang saya tahu, saya suka bicara. I love being an outspoken person. Saya suka bercerita, tapi saya nggak pernah bilang end goal saya harus jadi MC, end goal saya harus jadi diplomat.
Karena saya juga dulu punya rasa takut, kayaknya tidak realistis deh Sar kalau misalkan jadi diplomat, jadi duta besar. Tapi ternyata dari mulai rasa awareness, rasa sadar saya bahwa saya suka bermimpi, saya mulai mengasah soft skill saya perlahan-lahan dari kelompok komunitas yang kecil, coba pede dikit-dikit gitu ya, bicara di depan umum, dan mimpi itu serta keberanian itulah yang membawa saya juga di titik ini. Jadi untuk adik-adik, kalau kalian punya mimpi yang kayaknya terkesan tidak realistis, jangan langsung dipinggirin dulu. Coba dipikirin dulu, coba ditekuni terlebih dahulu dengan kedisiplinan dan kepercayaan diri, nanti kalian lihat hasilnya seperti apa. Karena setiap mimpi itu berharga. So you have to embrace that, you have to be sure of yourself kalau kalian mampu untuk mencapai mimpi-mimpi kecil maupun mimpi-mimpi besar. Dan tadi adalah bukti nyata bahwa kalian sudah berhasil loh melalui 3 tahun di NASA Junior High School. 3 tahun yang kalau dulu saya pikirin beberapa tahun lalu tuh kayak berat banget. Harus bangun pagi, harus ngerjain PR, harus ketemu guru-guru lagi. Mungkin ada guru yang katanya killer, ada guru yang baik. Kayaknya tuh kayak capek banget. Tapi ternyata itu udah bertahun-tahun yang lalu. And it's actually the most fun part of my life. Sekolah adalah golden years buat saya. So congratulations for all of you, graduates. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk The Dreamers. Dan menurut saya proses tadi, pengalungan tadi merupakan bukti dari lahirnya berbagai macam bentuk hasil yang telah teman-teman The Dreamers sudah dapatkan selama 3 tahun masa pembelajaran. Oleh karena itu, setiap langkah dan juga tantangan dan usaha yang telah kalian tempuh adalah bagian dari pencapaian itu sendiri. Remember, the golden is actually not the result, the end result, but it's actually the process. Proses itu adalah salah satu langkah yang perlu kalian hargai lebih besar dibandingkan daripada tujuannya. Karena tanpa adanya proses, teman-teman tidak bisa sampai di titik sekarang ini. Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju mimpi-mimpi yang besar, ada nilai-nilai yang terus menemani teman-teman. Dari mulai kerja keras, kedisiplinan, bahkan ketekunan. Dan dari proses itulah lahir berbagai bentuk hasil. Salah satunya adalah pencapaian akademik. Nilai terbaik yang diraih oleh siswa hari ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas semata. Ini adalah simbol dari perjuangan, konsistensi, dan semangat pantang menyerah yang telah mereka tunjukkan selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia para peraih nilai terbaik dari NASA Junior High School Academic Year 2024-2025. Pencapaian teman-teman dari The Dreamers, NASA Junior High School 2024-2025.
Ada yang tadi mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran. Ada yang dapat nilai terbaik IPA, matematika. Coba aku boleh dengar gak sih yang suka matematika mana suaranya? Kok nggak ada? Ada yang suka matematika mana suaranya? Kok nggak ada? Tadi ada yang dapat nilai terbaik kan ya? Wah itu luar biasa sekali adik-adik atas pencapaian dari nilai terbaik. Tapi aku mau mengingatkan bahwa itu adalah salah satu hasil dari proses perjalanan panjang kalian selama belajar 3 tahun di SMP. Jadi kalian coba jadikan salah satu bahan untuk refleksi. Karena pencapaian nilai terbaik itu berarti bukti nyata atas ketekunan, kedisiplinan, serta kerja keras teman-teman selama ini. So congratulations for all the dreamers yang telah mendapatkan predikat nilai terbaik pada masing-masing subjek yang telah dipelajari dan juga dilalui banyak proses mulai dari ujian, mulai dari pembelajarannya. So congratulations for all of you. Dan tadi aku baru dapat informasi juga mungkin ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk adik-adik melangkah ke jenjang yang selanjutnya. Karena kalau sudah lulus dari SMP berarti sebentar lagi akan masuk ke sekolah menengah atas. Dan aku baru mendapatkan kabar, ini adalah kabar baik yang membanggakan dari NASA School bahwa tahun ini siswa-siswi NASA Senior High School berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, SNBT dan juga jalur prestasi. Salah satu di antara kampusnya adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Jember, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Udayana, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Media Kreatif, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Dan tentu ini bukan sekedar nama kampus saja, tapi juga menjadi langkah-langkah awal untuk kakak-kakak teman-teman sekalian, The Dreamers, yang ada di Senior High School. Dan tidak hanya pada perguruan tinggi negeri saja, tapi beberapa siswa dan siswi dari Senior High School juga diterima di berbagai universitas swasta unggulan di Indonesia seperti Bina Nusantara University, London School of Public Relations, Universitas Pertamina, Telkom University, Multimedia Nusantara, dan kampus-kampus ternama lainnya melalui jalur beasiswa. Dan daftar prestasi ini juga belum berhenti sampai di sini saja karena NASA percaya masih akan terus bertambah seiring diumumkannya hasil dari berbagai jalur ujian mandiri dalam waktu dekat ini. Dan untuk seluruh wisudawan hari ini, apapun jalur yang kalian ambil ke depannya, setiap mimpi itu layak diperjuangkan. So remember to always dream big dan terus melangkah dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Dan selanjutnya sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab para wisudawan atas perjalanan yang telah mereka lalui, marilah kita bersama-sama menyaksikan pembacaan ikrar wisudawan. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Dreamers untuk naik ke atas panggung. Kepada para wisudawan dipersilahkan untuk berdiri sebagai tanda penghormatan dan kesungguhan dalam mengikrarkan janji ini. Kepada Rafidia Muhammad Tanafasa, Arik Atalah, dan Quinsha Batrisya Nurarkenda dipersilahkan untuk masuk ke atas panggung. Ikrar wisudawan. Kami, wisudawan dan wisudawati NASA School berikrar. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.
patuh dan taat kepada orang tua dan guru, serta berguna bagi bangsa dan negara. 3. Tetap menjalin dan menjaga silaturahmi dengan alumni dan alma mater. 4. Melanjutkan studi dengan baik untuk menjadi manusia yang cerdas sesuai kebutuhan zamannya. 5. Bertindak dan bersikap setia, taat kepada negara dan tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan. 6. Tetap menjaga nama baik NASA School. Wisudawan dipersilahkan untuk duduk kembali. Ntar katanya pas lagi nggak nyala. Have you heard of Elon Musk? The man behind Tesla, SpaceX, and many more. People used to laugh when he said he wanted to send people into Mars, but now he's actually launching rockets into space. Elon Musk once said, "I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary." And from that quote, we truly believe. From this school, from every corner of NASA School, we can also dare to catch those amazing dreams. Do you remember your very first dream? Yeah, the one that you had when you were still an innocent child, who untouched by the world's realities. Of course. But now, do you wonder where all those dreams have gone? Well, guys, do you remember in our first year when we go to Bandung to the outing class? We were challenged to understand a lot of new knowledge, like how a robot car works, how to grow a local fruit, and we even taste them, and we even learn how to make a tasty ice cream. And in our second year of junior high school, we face even many challenges. We have to adapt and become more mature, like by joining organizations such as Student Council. I know, even though only some of us who became members, when it was time to elect the president of Student Council, all of us in grade 8 at that time took part as the organizing committee. You're right. And in the middle of all that chaos, we literally had to prepare ourselves to do an assessment from the government. And we even had to study in a really short amount of time because we were busy managing the Student Council president election. That was so tiring for me. Yeah, it was tiring for me too. And then came to our last and final year of junior high school, which is grade 9. We faced even more challenges because we also had learning celebration exhibitions, tons of projects, and so many more. And don't forget this, because that was only in the first semester. Because in the second semester, we literally had projects in every single subject that we learned. And we even had intensive learning after school every Monday and Tuesday. And maybe it was so tough, but it taught us a lot of things, like discipline, time management, and how to push ourselves into the best version of us. And maybe our dreams is still very far away, and maybe our dream is still very big for us right now. Yeah. But guys, remember, if your dreams doesn't scare you, they are not big enough. We know the road ahead of us won't be easy at all, but we will still not afraid to face it with everything we've learned at NASA School. The creativity, the teamwork, and the discipline. We are building foundations for our future. And one day, we believe that we'll get there. One thing that we'll never forget is our teachers. Thank you for your knowledge, guidance, and endless passion that you gave to us. You guys didn't just teach us cool subjects, but you guys teach us what is the meaning of life. To our parents, thank you for the love and support, and for always reminding us that we can be anything we want to be.
To our friends, thank you for every laugh, every crazy moment, and every struggle we share. Because without you guys, these 2 years never be the same. And now, it's time for us to step into a bigger world, a world full of challenges, and we can always face it with everything we've already learned. So, let's fly higher. Let's dream bigger. Let's make our future something we'll be proud of. Because we are the dreamers. We are the future leaders. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Nadifa Salsabila Irawan dan juga Nurar Faiza Bagus Wicaksono. We are the dreamers. If your dreams is not big enough and make you scared of that, it means that there's something wrong with your dream, that you have to think about it more and you have to create something bigger than that. Itu yang tadi mereka sampaikan kepada teman-teman wisudawan, teman yang sudah menemani mereka selama masa-masa sekolah. And also, I heard they thank all the teachers, also all the parents for all the support and continuous support for them. Mereka berterima kasih atas perjalanan panjang serta support yang tiada putus-putusnya dari pihak sekolah maupun juga dari orang tua yang selalu ada di sisi mereka sampai dengan detik ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin rasanya baru kemarin mereka ada di kelas 1 SMP, bajunya masih pada baru, warnanya putih biru gitu ya, dari putih merah, masih kebesaran bajunya, tapi sekarang sudah di titik ini mau masuk ke SMA, mau ganti lagi warna bajunya, warna seragamnya. Have to buy a new clothes, have to teach them on how to adapt in the new circumstances. Dan pasti rasanya juga challenging untuk pihak orang tua to give them continuous support sampai di masa-masa yang akan datang selanjutnya. Oleh karena itu, sampai dengan perjalanan The Dreamers sampai dengan titik ini berarti tidak terlepas dari peran besar orang tua yang sudah dari pagi-pagi selalu bangunin mereka, ayo sekolah, ayo kerjain tugasnya gitu ya. Ayo ujian belajar. Itu adalah tugas orang tua yang paling utama. Mereka di rumah, mereka membimbing, mereka menyemangati, giving the very best support to them. Dan menjadi tempat curhat paling sabar untuk The Dreamers. Nah sekarang untuk melengkapi prosesi wisuda kita hari ini, mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan orang tua yang juga ikut tumbuh pastinya bersama dengan anaknya selama 3 tahun terakhir. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Lora Sintani SPKJ selaku orang tua dari Devona Fatir Nur untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Lora dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Founder NASA School, Bapak Dr. Adrian SKM dan Ibu Zulfia Susilawati. Yang saya hormati Kepala NASA Junior High School. Yang saya hormati para guru, staf, panitia wisuda, dan para undangan, serta para orang tua dan wali murid yang berbahagia, serta yang saya banggakan tentu saja anak-anak kami tercinta, para wisudawan dan wisudawati yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum memulai, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Bilang cakep ya. Berangkat sekolah di pagi hari, semangat belajar mencapai asa, senyum indah berseri-seri, mengingat kenangan di SMP NASA. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya di sini mewakili para orang tua dan wali murid untuk menyampaikan kesan-kesan dan pesan kami selaku orang tua.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk merayakan salah satu momen yang sangat istimewa dalam hidup anak-anak kita, yaitu kelulusan dari jenjang sekolah menengah pertama. Rasanya baru kemarin mereka masuk sekolah dengan seragam yang masih kebesaran. Dari masa awal remaja yang penuh rasa ingin tahu, kini mereka sudah siap melangkah ke jenjang selanjutnya menuju masa depan yang penuh cita-cita. Sebagai orang tua, tentu kami merasa bangga dan juga sangat haru. Tema wisuda kita kali ini sangatlah indah, The Dream Catcher. Kami, para orang tua, ingin berpesan bahwa setiap dari kalian itu punya mimpi, dan setiap mimpi itu layak diperjuangkan. Tapi, menangkap mimpi bukan hanya soal angan-angan, itu soal kerja keras, kemandirian, dan juga tanggung jawab. Kami tahu perjalanan kalian selama 3 tahun ini tidaklah selalu mudah. Ada tantangan, tugas, ujian, dan berbagai pelajaran hidup telah kalian jalani. Tapi kalian berhasil sampai di titik ini, dan itu patut dirayakan. Tangkaplah mimpi kalian dengan keberanian. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah jalan paling jujur untuk menguatkan tekad. Kami, orang tua kalian, akan selalu ada bersama kalian, mendukung, mendoakan, dan percaya bahwa kalian bisa mencapai apapun yang kalian impikan. Dan satu lagi, jalinlah pertemanan meskipun nantinya kalian akan berbeda-beda sekolah. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kami. Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak seperti sekarang ini. Terima kasih atas segala kesabaran, ketulusan, dan cinta kasih dari Bapak dan Ibu guru kepada anak-anak kami. Dan sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan pantun lagi, cakep lagi. Jalan-jalan ke kota baru, bertemu teman, bertegur sapa. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, SMP Nasa, takkan kulupa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Lora Sintani SPKJ atas speech-nya yang sangat menyentuh dan juga hangat gitu ya. Rasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Lora tadi mewakili isi hati dari setiap atau masing-masing orang tua yang ada di ruangan ini. Rasa bangga, haru, dan penuh doa kawan hari ini pastinya melengkapi prosesi yang hikmat untuk The Dreamers dari NASA Junior High School 2024-2025. Bapak, Ibu, teman-teman semua, The Dreamers, momen ini bukan hanya tentang hasil saja, tapi juga tentang harapan pastinya. Dan tak ada harapan yang lebih kuat selain yang disampaikan melalui doa serta dukungan dari orang-orang terkasih ataupun tercinta. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengheningkan hati dan juga menghadirkan ketulusan dalam diam, karena sehabis ini kita akan melakukan sesi pembacaan doa. Oleh karena itu kami undang Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK, untuk memimpin pembacaan doa kita hari ini. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulfia Susilawati, founder sekolah kita, NASA School. Yang terhormat Principal, all of the principal, dan para orang tua Junior High School, para tamu undangan, serta anak-anakku semuanya yang tercinta. Rasul bersabda, doaul walid lil walad kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Sangat mustajab. Dan hari ini seluruh orang tua berkumpul, baik orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang mengajarkan. Kita semua adalah orang tua bagi anak-anak kita yang hari ini diwisuda. Maka oleh karena itu, dengan doa yang sangat mustajab ini, all of the dream come true. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak, seraya kita angkat kedua tangan kita, lalu kita hadirkan Allah di dalam hati dan sanubari kita untuk kita berdoa agar anak-anak kita mendapatkan kesuksesan di masa-masa yang akan datang dan semua mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Mari sama-sama kita mulai membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu daiman wa abada. Ya Allah, segala pujian hanyalah milik-Mu, Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau, kami tak mampu menghitung keagungan-Mu. Segala puji dan puja hanyalah untuk-Mu sepanjang masa. Ya Allah, padamulah seruan dan keutamaan. Ya Allah, hanya kepadamulah pujian kami sematkan. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, kami mengangkat tangan memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan. Ya Allah, pada hari yang penuh makna ini, kami berkumpul dalam prosesi wisuda untuk jenjang Junior High School. Karuniakanlah keberkahan pada ilmu yang telah mereka terima. Perluaslah wawasan dan tingkatkanlah kecerdasan mereka. Jadikan mereka pribadi yang kuat, tangguh dan istiqomah, agar kelak mereka dapat memberikan sumbangsi bagi pembangunan negara ini. Ya Rabb, jadikanlah mereka insan berkarakter mulia, insan yang bertakwa dan cendekia. Anugerahkanlah kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka raih, sehingga ilmu mereka menjadi ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah, Ya Rahman, dengan penuh rasa hormat dan cinta, kami mohon kepadamu ya Rahman, kasih sayang-Mu bagi kedua orang tua kami. Berkatilah ibu kami dengan kasih sayang-Mu yang tak pernah bertepi. Sayangilah ayah kami dengan rahmat-Mu yang luas. Tempatkanlah keduanya dalam naungan rahmat dan ampunan-Mu. Jika ada yang telah Engkau panggil kembali ke sisi-Mu, maka ya Allah, sampaikanlah salam dan rindu kami kepada mereka. Jadikanlah mereka berbahagia di sisi-Mu, Tuhan Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang telah berkuasa mendinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim, yang berkuasa menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang zalim. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah,
Bentangkanlah jalan kemudahan setiap langkah anak-anak didik kami. Karuniakanlah kesuksesan dimanapun mereka berada, agar nama, lembaga, dan bangsa ini harum di mata dunia. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami semua dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasilah kami dengan kesantunan. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah. Sempurnakanlah kami semua dengan kesehatan. Rabbana zidna ilman. Ya Allah, please increase our knowledge. Warzuqna fahman. Please broaden our intelligence. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NASA School. 2, 3. Junior high was more than just classrooms and lunch breaks. It was where we grew up together, figured out things, or at least tried to, and built friendships that I hope will last long after we walk away from these halls. We've shared laughter that echoes through the hallways, quiet moments that meant everything, and memories that will carry with us for a lifetime. As Phoebe Bridgers sings, "Don't be a stranger." No matter where life takes us, new cities, new schools, new dreams, I hope we'll always remember where we came from and that we once meant this much to each other. Just a small town girl living in a lonely world. Took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room.
now they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Street lights, people just to find emotion silent somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill. Pack anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. And now the movie never ends. It goes on and on and on and on. Changes, waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Street lights, people living just to find emotion silent somewhere in the night. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street lights, people. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Street lights, people. Don't stop. Don't stop now, don't stop believing. Berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Danish Razita Putra dan Lokananta Muhammad Putro Malik. Sebuah lagu yang tentunya membangkitkan semangat dan juga gairah kita untuk menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Taking another new step, big step. Don't stop believing, you just have to move and dream big. Itu tadi adalah penampilan terakhir dari wisudawan atau The Dreamers pada acara pagi hari ini. Performance tadi berhasil menutup rangkaian acara ini dengan nada yang begitu manis, dengan keceriaan, lirik yang juga sangat amat memberikan semangat untuk teman-teman The Dreamers untuk melangkah ke tempat yang selanjutnya. Remember that this is not the end, everybody. This is actually the beginning for your new dreams, whenever it takes, whatever it is. Bapak, Ibu, teman-teman, The Dreamers, prosesi wisuda hari ini telah sampai kepada penghujung acara, tapi jangan khawatir karena sehabis ini masih banyak sekali aktivasi yang bisa dilakukan bersama-sama dengan para wisudawan dan juga orang tua. Dan sebelum saya benar-benar menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk kembali menarik esensi dari perayaan kita pada pagi hari ini. Wisuda hari ini dengan tema The Dream Catcher merayakan kemenangan para dreamers, The Dreamers, mungkin terkesan sederhana secara tampilan. Tapi esensi dari acara pada pagi hari ini sangat kaya akan makna. Wisuda ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang makna, kreativitas, dan juga keberdayaan dari masing-masing
wisudawan atau The Dreamers kita pada hari ini. Seluruh rangkaian acara diselenggarakan di sekolah, seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang digunakan juga milik kita sendiri. Panitianya berasal dari teman-teman OSIS yang ada di junior high school dan juga senior high school. Dekorasinya juga dirangkai sedemikian rupa indah dari tanaman yang ada di Nasa Valley. Area sawah yang nanti akan dieksplorasi oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan juga The Dreamers tentunya sudah disulap sedemikian rupa untuk menjadi walking gallery. Dan sarana prasarana wall climbing nantinya menjadi dinding mimpi untuk para wisudawan. Bahkan ada sebuah buket pun dirangkai dari sayuran segar yang berasal dari kebun kita sendiri, yaitu kebun hidroponik milik Nasa School. Dan inilah sebuah perayaan yang sederhana, tapi sederhana itu luar biasa. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada para wisudawan The Dreamers. Boleh tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Hari ini teman-teman resmi menjadi alumni Nasa School, siap untuk melangkah ke jenjang yang baru, ke petualangan berikutnya dengan bekal yang tidak cuma pelajaran aja, tapi juga nilai-nilai hidup yang bisa kalian bawa selama kalian melangkah di kehidupan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan juga mendukung terselenggaranya acara wisuda hari ini. Untuk seluruh panitia, tim janitor, tim dapur, Bapak dan Ibu guru, serta tim manajemen yang selalu setia mendampingi setiap prosesnya. Terima kasih atas kerja keras dan juga dedikasi yang luar biasa. Dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada founder kami Bapak Adriman dan juga Ibu Susi yang telah mendirikan sekolah ini dengan penuh cinta, dengan nilai dan visi misi yang luar biasa bagi masa depan anak-anak bangsa. Dan tentunya dengan slogan kita yaitu Exploring Better Off. Teman-teman, ini bukan sekedar acara kelulusan saja, ini adalah salah satu milestone yang sangat penting di dalam hidup kalian masing-masing. Kalian adalah para The Dream Catcher, penangkap mimpi yang tidak takut melangkah dan terus berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi ke depannya. Sampai jumpa di petualangan menarik selanjutnya. Teruslah bermimpi, tetap percaya dengan proses, dan jangan lupa untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Saya Sarah Salsabila pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.